Mari mengaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudaraku, santri rumah kitab dimanapun berada, fa insyaallah semoga senantiasa kita semua selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berjumpa kembali pada kajian kitab Aqidatul Awam. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, juga khusus kepada pengarang kitab Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki. Semoga senantiasa kita diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat serta hidup selamat dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa la hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaj zurriyyati wa ahli baitil kiram sya'un lillailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita pada kajian kitab Aqidatul Awam. Kali ini kita sampai pada bait yang ke-34. Mu'allif, musannif berkata dalam buah karyanya, Antamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sintina. Sebelum turun wahyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna berumur 40 tahun dan usia beliau 60 tahun lebih. Santri rumah kitab yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasannya ada apa gerangan dengan angka bilangan 40 tahun bahkan 60 tahun lebih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini tentu hikmahnya luar biasa. Bahkan sampai dengan umur beliau 40 tahun genap, beliau diangkat sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Masa 40 tahun adalah masa kematangan umur seseorang. Disinilah kita belajar bahwa ketika seseorang telah sampai 40 tahun, tentu dia mempersiapkan untuk menjalani hidup dan kehidupannya ke depan dalam perubahan baik intelektual, emosional, maupun spiritual. Baginda Rasulullah SAW sudah menjadi contoh untuk kita. Beliau 40 tahun diamanatkan untuk memimpin umat dan telah resmi menjadi Rasulullah SAW. Bahkan menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Santri rumah kitab yang berbahagia, kenapa ayat surat Al-Alaq ini diawal dengan kalimat iqra? Wahai Muhammad, iqra, bacalah. Saat itu Rasulullah SAW tidak mampu untuk membacanya. Dalam hal ini, ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca ayat tersebut, tidak mampu Rasulullah SAW, gugup dan demam beliau Rasulullah SAW. Datangnya malaikat Jibril, turunnya wahyu yang pertama. Dan setelah
3 kali Rasulullah SAW dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Iqra, bacalah. Diulang kembali, Iqra, bacalah. Maka Iqra, bacalah wahai Muhammad, beliau mampu untuk membacanya. Dalam hal ini kita dianjurkan membaca bukan hanya sekedar teks kontekstual, baik ayat-ayat yang nampak kauniyah maupun ayat-ayat yang tersurat. Dan yang terlebih penting tentu di sini Rasulullah SAW bahwasannya membaca situasi saat itu Rasulullah SAW siap untuk mengemban amanat. Selama 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah berdakwah dengan penuh hujatan luar biasa. Saat itu secara rahasia, belum terang-terangan. Dan taruhannya adalah nyawa. Dan banyak yang mengancam, bahkan pamannya sendiri. Beliau mengancamnya ketika Rasul berdakwah di Mekah Al-Mukarramah. Santi rumah kitab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menanjak umur beliau 40 tahun ke atas, bahkan 60 tahun, bahkan sampai dengan detik-detik wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bosan untuk selalu berdakwah dengan sifat lemah lembutnya, dengan akhlakul karimahnya. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Sampai dengan usia lanjutnya beliau, detik-detik wafatnya beliau masih berpesan kepada para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, saat itu ketika selesai khutbah Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, wahai saudara-saudaraku, jikalau ada di antara kalian yang merasa terzolimi dengan perilakuku, dengan tingkah lakuku, dengan perbuatanku, baik kecil maupun besar, baik disengaja maupun tak sengaja, maka hari ini silakan menuntut balas. Aku ridho, aku ikhlas untuk kalian balas atas perbuatan yang aku perbuat, aku lakukan. Mereka terdiam, para sahabat. Rasulullah mengulangi lagi sampai 3 kali. Ada sahabat duduk paling belakang, sudah tua, usia sudah lanjut, berdiri. Lantas sahabat ini berkata, wahai Rasulullah, engkau pernah memecut dadaku. Saat itu tubuhku dalam keadaan terbuka. Entah aku tidak tahu kau sengaja atau tidak. Oleh karena itu, hari ini aku menuntut balas. Saat itulah Rasulullah memanggil sahabat, wahai sahabatku, tolong ambilkan cumeti, cambuk, mintalah kepada putriku Fatimah Az-Zahra. Saat itu beranjaklah sahabat Bilal bin Rabah mengambil cumeti. Di situ para sahabat kaget dan terkejut serta marah. Bahkan Sayyidina Umar berdiri tegak. Balaslah aku. Jangan engkau balas Rasulullah, cambuk tubuhku. Cukuplah aku sebagai penggantinya. Wahai Umar, duduklah. Allah telah memujimu. Beberapa sahabat berdiri untuk minta dicambuk sebagai pengganti Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW mempersilahkan untuk mereka duduk kembali. Singkat cerita, Akasha berkata, wahai Rasulullah, ketika engkau mencambukku mengenai tubuhku, keadaan saat itu bajuku terbuka. Dilepaslah jubah Rasulullah SAW. Terkejut para sahabat. Di saat itulah Akasha tidak tahan melihat tubuhnya Rasulullah SAW, langsung datang menghadapnya dan memeluknya. Wahai Rasulullah, sungguh inilah yang aku damba-dambakan. Sungguh aku hanya ingin memeluk tubuhmu. Saat itulah para sahabat terheran. Ternyata strategi Akasha menuntut balas
bukan karena ingin mencambuk tubuh Rasulullah, tapi ingin memeluk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah memeluknya dan beliau berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, jika kalian ingin melihat temanku di surga, lihatlah Akasyah." Saudara-saudaraku, santri rumah kitab yang berbahagia, detik-detik setelah Rasulullah khutbah, Rasulullah wafat di umur 63 tahun. Renungan untuk kita, jikalau ada yang 40 tahun, maka ambil kesimpulan, ingin berbuat baik atau buruk. Disitulah pemikiran yang matang untuk ke depan. Sampai dengan umur 60, bahkan jika Allah berkehendak lebih dari 63, mendapatkan diskon. Tapi ingat, umur 63 Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku, santri rumah kitab yang berbahagia, jangan pernah bosan untuk selalu berdakwah, mengajak kepada kebaikan walaupun usia kita sudah lanjut, sudah dewasa. Bahkan kematangan hidup penuh dengan arti dan makna hikmah yang akan kita dapat sampai detik-detik wafat. Insya Allah husnul khatimah. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai berjumpa kembali di kajian kitab Aqidatul Awam episode selanjutnya. Tetap istiqomah dalam belajar, hubbul watan minal iman, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.